Pada sesi ini, kita akan membahas El Nino dan La Nina, yang merupakan salah satu fenomena unik yang terjadi di lautan Indonesia. Dan El Nino dan La Nina merupakan salah satu bahasan utama dalam mata kuliah oceanografi. El Nino dan La Nina sendiri dapat didefinisikan secara umum. El Nino dan La Nina secara umum dapat dikatakan sebagai peristiwa atau gejala alam global yang merupakan penyimpangan dari kebiasaan sebagai hasil interaksi antara kondisi permukaan samudra dan atmosfer di kawasan Pasifik di sekitar garis khatulistiwa atau di sekitar kawasan tropis. Jadi El Nino dan La Nina sebenarnya merupakan kondisi yang tidak normal. Kenapa tidak normal? Karena ada perubahan kondisi sebagai hasil interaksi antara permukaan samudra dan atmosfer. Spesifiknya di mana? Di kawasan Pasifik di sekitar garis khatulistiwa. Sehingga El Nino La Nina identik juga dengan fenomena yang secara rutin terjadi di lautan Indonesia. Untuk bisa melihat bagaimana penyimpangan-penyimpangan global sebagai hasil interaksi atmosfer dengan permukaan samudra terjadi, maka mari kita memulai dari mempelajari normal pattern, bagaimana kondisi normal yang biasanya terjadi. Slide ini menggambarkan normal pattern yang terjadi di Samudra Pasifik antara bagian selatan benua Amerika dan wilayah Indonesia, Papua Nugini, dan sebagian dari wilayah Australia. Kita lihat di nomor 1, suhu udara yang hangat membuat laju evaporasi tinggi. Laju evaporasi tinggi menyebabkan curah hujan tinggi, sebagaimana digambarkan di nomor 2. Kemudian, terjadi pergerakan udara ke arah benua Amerika bagian selatan. Kemudian aliran udara yang mengalir ke arah bagian selatan dari benua Amerika ini turun ke bawah, yang akhirnya mengalir kembali ke arah Indonesia. Aliran angin ini akan mendorong air di permukaan samudra, sehingga akan membuat air di permukaan samudra bergerak ke arah wilayah Indonesia. Dan akibat dari pergerakan ini mengakibatkan termoklin naik ke atas pada bagian selatan dari benua Amerika. Dan suhu yang hangat di wilayah Indonesia, Papua Nugini, dan Australia akan menekan termoklin ke bawah. Kondisi ini kemudian yang menghasilkan kondisi di mana lautan di dekat wilayah Indonesia menjadi lebih hangat dibandingkan dengan lautan yang ada di bagian selatan dari benua Amerika. Ini adalah kondisi normal yang biasa terjadi. Slide ini juga menggambarkan bagaimana kondisi normal biasa terjadi. Kita lihat bahwa angin yang kuat membuat air yang hangat berada di sekitar daerah Papua Nugini dan Australia, termasuk Indonesia. Dan pergerakan arah angin yang mendorong permukaan samudra ini akan membuat air dingin yang kaya akan nutrien naik ke arah atas di pantai barat dari benua Amerika. Selain itu, curah hujan juga menjadi tinggi di daerah Indonesia, Papua Nugini ataupun Australia. Dan curah hujan ini terkonsentrasi di daerah barat dari Samudra Pasifik. Ini adalah kondisi normal yang biasa terjadi. Dan kondisi inilah yang akan berubah, menghasilkan fenomena yang kita kenal dengan El Nino dan La Nina yang akan kita bahas kemudian. Mari kita mulai dari membahas fenomena yang disebut dengan El Nino. Secara umum, El Nino dikatakan sebagai peristiwa alam yang menunjukkan terjadinya proses pemanasan permukaan air laut
di kawasan ekuator di Samudra Pasifik sebelah timur. Kata El Nino berasal dari orang-orang Peru, muncul kurang lebih 200 tahun silam. Fenomena ini berawal dari sebuah kejadian yang muncul tapi tidak selalu muncul setiap menjelang akhir tahun di Ekuador dan Peru. Oleh karena itu, El Nino identik dengan proses pemanasan permukaan air laut. Untuk bisa memahami proses terjadinya El Nino, prinsip dasarnya adalah kita harus mengingat El Nino sebagai hasil interaksi antara atmosfer dan permukaan samudra di kawasan Pasifik di sekitar garis khatulistiwa. Jadi, titik poin utamanya adalah interaksi antara atmosfer dan permukaan samudra. Interaksi ini akan menghasilkan tekanan tinggi di Pasifik bagian timur. Karena tekanan tinggi, maka terjadi aliran udara ke arah Pasifik bagian barat. Aliran udara ke arah barat ini akan mendorong air di depannya, sehingga membuat permukaan air laut di sekitar Indonesia dan Australia akan terangkat kurang lebih setengah meter lebih tinggi dibandingkan dari permukaan air di lepas pantai Peru. Sehingga prinsip dasarnya ada angin yang kuat menekan air ke arah barat, sehingga air ini akan tertahan di bagian barat Samudra Pasifik, sehingga menghasilkan permukaan air yang lebih tinggi kurang lebih setengah meter. Tekanan ini terus terjadi dan menahan air untuk tidak segera kembali ke bagian timur Samudra Pasifik. Pada saat tekanan di bagian timur Samudra Pasifik turun, maka akan mengakibatkan pertukaran angin berkurang. Ini yang menyebabkan air akan kembali ke wilayah timur dari Samudra Pasifik. Aliran air ke timur inilah yang menjadi pusat dari kegiatan fisik yang mengendalikan El Nino. Sehingga kapan El Nino terjadi? Pada saat aliran air ke arah timur ini terjadi. Pergerakan oleh aliran air ke arah timur menghasilkan gelombang di sepanjang Samudra Pasifik dan mendesak lapisan termoklin ke bawah. Kenapa bisa tertekan ke bawah? Karena pada dasarnya air yang kembali ke arah timur adalah air yang hangat. Pada saat air yang hangat ini bergerak ke arah timur, maka termoklin menjadi tertekan ke bawah. Pada saat lapisan termoklin masuk lebih dalam, maka suhu permukaan air laut akan meningkat. Kejadian meningkatnya suhu permukaan air laut inilah kemudian yang dikenal dengan El Nino. Di slide ini kita melihat fenomena pada saat El Nino terjadi. Dan kalau kita lihat dari slide ini, maka kita melihat pattern yang berbeda terkait pergerakan udara di atmosfer. Kalau pada kondisi normal, tekanan udara lebih tinggi di Samudra Pasifik bagian timur, sehingga membuat angin bergerak ke arah barat dan mendorong permukaan samudra ke arah barat. Dan suhu yang hangat di wilayah barat menghasilkan evaporasi yang tinggi dan curah hujan yang tinggi di atas wilayah Australia, Indonesia, ataupun Papua Nugini. Tapi pada saat El Nino terjadi, maka kita melihat ada pergeseran tekanan udara. Kita lihat bahwa evaporasi yang tinggi tidak terjadi persis di atas permukaan Indonesia, tapi di atas Samudra Pasifik. Kita lihat di nomor 1 ada pergeseran ke arah bagian timur dari Samudra Pasifik. Ini yang menyebabkan akhirnya di wilayah Indonesia, Australia, dan Papua Nugini curah hujan menjadi rendah. Ini juga kemudian yang berakibat pada saat El Nino terjadi, di wilayah Indonesia, Australia, dan Papua Nugini mengalami kemarau panjang.
Sekarang bagaimana yang terjadi di bagian selatan dari benua Amerika? Kalau kita lihat, pergerakan udara menyebabkan air yang hangat bergerak ke wilayah timur. Dan pada saat air yang hangat bergerak ke wilayah timur, akan menekan termoklin ke bawah. Kita lihat fenomena itu terjadi di nomor 3. Ini kemudian yang menyebabkan orang-orang di bagian selatan dari benua Amerika, terutama di Peru, merasakan bahwa suhu permukaan air laut meningkat. Dan meningkatnya suhu permukaan air laut ini kemudian yang diberi nama El Nino. Perbedaan ini akan dengan jelas kita lihat apabila kita membandingkan dua gambar yang ada pada slide ini. Gambar di atas adalah gambar yang mewakili kondisi normal, sedangkan gambar di bawah adalah gambar pada saat El Nino terjadi. Dari dua gambar ini, perbedaan terbesar terjadi pada bagian pergerakan air yang menyebabkan termoklin bergerak ke bawah atau tertekan ke bawah, dan pada fenomena pergerakan udara di atmosfer. Slide ini juga menggambarkan pada saat El Nino terjadi. Kita lihat dari gambar ini bahwa pergerakan air yang hangat bergerak ke wilayah timur dari Samudra Pasifik. Dan pergerakan air yang hangat ini menekan termoklin ke bawah. Pada saat termoklin tertekan ke bawah, maka terjadi fenomena pemanasan permukaan air laut yang ada di bagian selatan dari benua Amerika. Fenomena El Nino menghasilkan berbagai dampak iklim di wilayah Indonesia. Ada beberapa dampak iklim yang besar yang tercatat dalam sejarah. Pada tahun 1982, El Nino mengakibatkan tingkat curah hujan musim kemarau di seluruh Indonesia berada di bawah normal. Kemudian, pada 1987, 89% Pulau Jawa dan 91% wilayah di luar Jawa mengalami curah hujan musim kemarau di bawah normal. Pada tahun 1991, di seluruh wilayah Indonesia, tingkat curah hujan musim kemarau berada di bawah normal. Pada tahun 1994, El Nino terjadi dan mengakibatkan di seluruh wilayah Indonesia pada saat musim kemarau tingkat curah hujannya berada di bawah normal. Kemudian ada salah satu fenomena yang unik tercatat sebagai salah satu yang terhebat dan terbesar di abad ini. Terjadi di tahun 1997 sampai awal 1998, di mana El Nino terjadi dan menyebabkan Indonesia mengalami musim kemarau yang panjang. Kejadian El Nino ini juga yang banyak diidentikan sebagai penyebab atau biang keladi kejadian kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan. Hanya saja, ini masih merupakan teori ataupun prediksi. Lalu, apa perbedaan antara El Nino yang terjadi di tahun 1997 sampai 1998 dengan berbagai kejadian El Nino sebelumnya? Yang pertama, El Nino pada kisaran tahun ini lebih panas dari tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua, El Nino sudah muncul di pertengahan bulan Mei. Dan kegiatan bagaimana El Nino terjadi berlangsung dengan sangat cepat. Perubahan pola ataupun kejadian El Nino melahirkan banyak teori-teori yang mencoba menjelaskan kenapa perubahan ini terjadi. Hanya saja, sampai saat ini pun, semua prediksi ini masih merupakan teori yang meraba-raba kondisi sebenarnya. Bahkan, masih tergolong prematur. Salah satu teori yang mencoba menjelaskan
kenapa terjadi pola perubahan kejadian El Nino digagas oleh beberapa peneliti yang berasal dari berbagai lembaga penelitian. Pada dasarnya, teori ini mengatakan bahwa perubahan pola kejadian El Nino identik dengan perubahan konsentrasi gas CO2 di atmosfer. Sehingga pada saat konsentrasi gas CO2 di atmosfer berubah, maka pola kejadian El Nino juga akan berubah. Pendapat ini juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan dari proyek Algas yang mengindikasikan apabila konsentrasi CO2 di atmosfer meningkat 2 kali, maka frekuensi terjadinya El Nino juga akan meningkat. Dengan kata lain, pada saat konsentrasi CO2 di atmosfer meningkat, maka El Nino akan menjadi lebih sering. Setelah kita membahas bagaimana terjadinya El Nino, sekarang kita membahas bagaimana La Nina terjadi. Kalau El Nino identik dengan pemanasan suhu permukaan air laut, maka La Nina identik dengan menurunnya temperatur permukaan air laut. El Nino diambil dari bahasa Peru, artinya anak laki-laki. Sedangkan La Nina juga diambil dari bahasa Peru yang artinya anak perempuan. La Nina secara umum dikenal sebagai kondisi alam yang ditandai dengan menurunnya temperatur permukaan laut di Pasifik ekuator atau wilayah tropis hingga di bawah normal. Dan biasanya diikuti dengan munculnya tiupan angin pasat yang kencang di kawasan ini. La Nina memiliki sifat yang berlawanan dengan El Nino dan sama-sama terjadi di wilayah Pasifik ekuator, di mana kejadiannya berlangsung secara bergantian. Jadi setelah El Nino terjadi, kejadian yang akan mengikuti dikenal dengan nama La Nina. Kalau El Nino identik dengan meningkatnya suhu permukaan laut, maka La Nina identik dengan menurunnya suhu permukaan laut. Di mana? Di wilayah Pasifik ekuator. Lalu bagaimana proses terjadinya La Nina? Untuk bisa memahami La Nina yang terjadi setelah El Nino, maka mari kita ingat ketika gelombang pengendali El Nino pertama menghantam pantai Amerika Selatan. Jadi, dalam kejadian ini, air yang hangat dari wilayah barat Samudra Pasifik akan bergerak ke arah timur ke pantai Amerika Selatan. Begitu sampai di pantai Amerika Selatan, maka air ini sebagian akan memantul kembali. Dan ketika gelombang yang dipantulkan tadi mendekati Asia, mereka akan dipantulkan kembali. Tapi, pantulan ganda ini akan memberikan pengaruh terbalik. Kenapa? Karena energi, termasuk temperatur, sudah banyak berkurang. Sehingga pada saat pantulan ini terjadi, pantulan ini tidak mampu menekan termoklin kembali. Pada saat termoklin tidak sanggup ditekan, maka termoklin akan bergerak ke atas. Pada saat termoklin bergerak ke atas, air dingin akan menggantikan cairan yang lebih hangat di permukaannya. Akhirnya, menyebabkan temperatur suhu di permukaan lautan sebelah Pasifik menurun. Dan kejadian penurunan ini dikenal dengan nama La Nina. Lalu apa saja dampak La Nina? Kalau El Nino menghasilkan curah hujan di musim kemarau di wilayah Indonesia menjadi lebih rendah, maka La Nina menghasilkan fenomena sebaliknya. La Nina akan menyebabkan curah hujan yang sangat tinggi di Indonesia. Oleh karena itu, pada saat La Nina terjadi,
muncul banyak kejadian banjir, tanah longsor, bahkan hujan badai di wilayah Indonesia. Sementara itu, di wilayah Amerika justru kekeringan. Gambar ini menjelaskan bagaimana La Nina terjadi. Dalam gambar ini kita lihat bahwa lapisan termoklin terangkat ke atas. Pada saat lapisan termoklin terangkat ke atas seperti digambarkan di angka 3, maka suhu permukaan air laut di daerah ini menjadi lebih dingin. Penurunan suhu permukaan air laut ini yang dikenal dengan La Nina. Dan di mana curah hujan tinggi terjadi? Di atas wilayah Indonesia, Papua Nugini, dan Australia. Gambar pada slide ini memperlihatkan perbedaan pada saat La Nina terjadi dibandingkan dengan kondisi normal. Gambar di atas adalah gambar di mana La Nina terjadi. Sedangkan yang di bawah adalah gambar pada saat kondisi normal. Dan kita lihat perubahan dramatis terjadi pada lapisan termoklin. Pada saat La Nina terjadi, lapisan termoklin akan terangkat ke atas lebih tinggi dibandingkan pada saat kondisi normal. Dari penjelasan terjadinya El Nino dan La Nina, kita akan bisa memahami kenapa terjadi dampak yang berbeda untuk wilayah Indonesia ataupun Peru pada saat El Nino dan La Nina terjadi. Pada saat El Nino terjadi, maka wilayah Indonesia mengalami musim kemarau yang panjang, di mana curah hujan pada saat musim kemarau turun dengan drastis. Kondisi sebaliknya terjadi di daerah benua Amerika. Di benua Amerika pada saat El Nino terjadi, maka curah hujan menjadi tinggi, sehingga tingginya curah hujan bisa mengakibatkan banjir, tanah longsor, ataupun kejadian alam lain. Sementara pada saat La Nina terjadi, Indonesia mengalami peningkatan curah hujan. Sementara daerah timur dari Samudra Pasifik justru mengalami musim kemarau yang panjang. Kejadian ini berlawanan dengan El Nino. Dan semua kejadian ini berawal dari interaksi antara sirkulasi udara di atmosfer dengan permukaan air laut. Selain teori-teori yang sudah kita bahas, ada teori-teori lain yang coba juga menjelaskan kenapa terjadi perubahan El Nino. Salah satu teorinya mengatakan bahwa perubahan terjadinya El Nino dan La Nina kemungkinan disebabkan karena adanya gerakan vulkanik dan tektonik, terutama di daerah Pasifik di wilayah ekuator. Teori yang lain mengatakan bahwa El Nino dan La Nina berawal dari fenomena perubahan tekanan. Dan fenomena perubahan tekanan di udara sangat identik dengan intensitas sinar matahari. Sehingga kenapa terjadi pola perubahan terjadinya El Nino dan La Nina? Kejadian-kejadian perubahan-perubahan ini identik dengan perubahan yang terjadi pada energi sinar matahari. Dari semua teori yang ada satu kesepakatan umum, bahwa salah satu hal utama yang menyebabkan terjadinya pola terjadinya El Nino dan La Nina adalah pemanasan global. Sehingga apabila pemanasan global terjadi semakin intens, juga akan membuat terjadinya El Nino dan La Nina menjadi lebih intens. Dan pemanasan global merupakan salah satu fenomena yang terjadi dalam 20 tahun terakhir. Oleh karena itu, dalam 20 tahun terakhir ini juga terjadi perubahan pola dan kejadian El Nino maupun La Nina. Kita telah membahas fenomena yang disebut dengan El Nino dan La Nina. Apa definisi umumnya? Bagaimana proses terjadinya? Kapan dan di mana proses terjadinya? Dan apa dampaknya untuk iklim di Indonesia ataupun di bagian lain dari Samudra Pasifik?
Dan ini adalah akhir dari penjelasan tentang El Nino dan La Nina yang merupakan bagian dari mata kuliah oceanografi. Setelah ini, teman-teman akan mendapatkan tugas. Silahkan ikuti petunjuk pengerjaan tugas. Tetap jaga diri, jaga kesehatan, berpikir cermat dan rasional, dan tetap semangat belajar. Masa depan yang cerah menanti teman-teman semua.